Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk Ananda semua yang hari ini sedang menjalankan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Ananda sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat serta berbahagia. Allahumma amin. Bagaimana puasanya sampai hari ini? Bagaimana puasa kalian hari ini? Masih penuh semua atau ada yang sudah bolong? Ayo, kalau ada yang sudah bolong-bolong, jangan lupa ya untuk menggantinya nanti setelah bulan Ramadan. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan sedikit materi yang judulnya hati-hati dengan lisan. Ananda sekalian, seringkali lisan kita, mulut kita tergelincir dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang kotor. Kadang lisan kita sering mencela orang lain, sering membicarakan orang lain. Bahkan kita melakukannya dengan sengaja atau mungkin juga tanpa kita sadari atau tidak sengaja. Harusnya setiap muslim itu lebih menjaga lisan kita. Ya, kita harus selalu menjaga lisan kita. Karena apa? Karena setiap hari, setiap waktu itu ada malaikat yang selalu mengawasi diri kita. Malaikat yang selalu mencatat apa yang kita ucapkan, entah itu perkataan yang baik, perkataan yang buruk, bahkan perkataan yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Seperti dalam Quran surat Qaf ayat 18, Allah Ta'ala berfirman yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, dari Quran surat Al-Qaf ayat 18 ini seharusnya dapat kita jadikan sebagai pegangan agar kita selalu mengingat bahwa apa yang kita ucapkan, baik itu perkataan yang baik, perkataan yang buruk, atau ucapan yang sia-sia tidak ada manfaatnya, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat pengawas. Kita dapat melihat contoh ulama yang selalu menjaga lisannya. Bahkan sampai dalam keadaan sakit, beliau pun tetap menjaga lisannya. Siapa dia? Yaitu Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad pernah dalam keadaan sakit, beliau didatangi oleh seorang temannya, seorang sahabatnya. Nah, ketika itu seorang temannya datang, dia adalah Tawus, seorang tabi'in yang terkenal. Ketika itu Imam Ahmad sedang sakit, beliau merintih kesakitan. Kemudian sahabatnya itu berbicara kepadanya, sesungguhnya rintihan sakit pun akan dicatat oleh malaikat. Setelah mendengarkan perkataan dari temannya itu, dari sahabatnya itu, Imam Ahmad kemudian berhenti merintih dari sakitnya itu. Beliau lebih memilih untuk bersabar dan tidak merintih. Nah, Ananda sekalian, dari kisah Imam Ahmad tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa dari kisah Imam Ahmad tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa rintihan sakit saja itu sudah dicatat oleh malaikat. Apalagi bentuk ketergelinciran lisan kita yang lebih dari itu. Misalkan mencela orang lain, mengolok-olok teman, kemudian berkata yang kasar, dan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, itu juga akan dicatat oleh malaikat. Nah, maka dari itu Ananda yang soleh-solihah, hendaklah kita untuk berpikir dahulu sebelum berbicara, sebelum berucap. Jika memang yang kita ucapkan itu ada manfaatnya, maka kita boleh berbicara. Namun jika tidak ada manfaatnya, lebih baik kita menahan lisan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan lisan juga seseorang bisa ditinggikan derajatnya, yaitu dengan apa?
yaitu dengan kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kira-kira yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira aktivitas apa saja? Nah, aktivitas yang membuat Allah ridho kepada kita diantaranya adalah berdoa kepada Allah, berzikir pagi dan petang, berzikir setelah sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran. Serta masih ada banyak lagi aktivitas-aktivitas yang Allah meridhoinya. Maka dari itu ananda sekalian, di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan waktu yang singkat ini, ya. Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang Allah ridhoi. Kita gunakan Ramadan ini untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mengajarkan ilmu yang kita miliki. Dan juga rajin-rajin ngaji ya ananda semua. Siap ya? Siap tentunya. Nah, Ustadzah akhiri materi yang berjudul hati-hati dengan lisan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah meridhoi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik-baik. Semoga Allah selalu mengingatkan kita, selalu menjaga lisan kita supaya tidak tergelincir mencela orang lain, membicarakan keburukan orang lain, kemudian kita berkata yang kotor atau berkata yang tidak baik ya. Jangan sampai ya lisan kita tergelincir kepada hal-hal yang tidak baik. Ustadzah akhiri, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.